sistem komputer atau pengenalan sistem komputer. Nah, pengenalan sistem komputer. Apa sih sistem komputer itu? Ayo guys, apa? Kalau bacain. Komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya yaitu hardware, software, dan firmware. Oke. Jadi sistem komputer itu adalah komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lainnya. Itu namanya sistem komputer. Nah, sistem komputer ini terbagi 3 bagian, diantaranya hardware, software, dan firmware. Yang pertama dari bagian sistem operasi itu, yang pertama tadi hardware atau perangkat keras. Perangkat keras adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Jadi hardware itu yang dapat kita lihat atau kita raba, kita sentuh. Contohnya dari komputer itu yang di depan kalian ada namanya keyboard. Nah, keyboard dalam bentuk fisik. Jadi bentuk fisik itu bisa kita sentuh, bisa kita pegang. Itu namanya hardware. Jadi hardware itu perangkat keras dalam bentuk fisik dan bisa kita sentuh. Lalu sistem perangkat keras. Nah, di sini perangkat keras atau hardware sebagai sub, yaitu sistem komputer juga mempunyai komponen. Yang pertama, komponen alat masukan atau input device. Yang kedua, komponen alat pemroses atau processing device. Yang ketiga, komponen alat keluaran ya, atau output device. Yang keempat, komponen alat simpanan luar atau stroke. Yang kelima, komponen pendukung. Jadi ada 5 ya, perangkat keras, bagiannya ada 5. Yang pertama tadi ada komponen alat masukan atau input device. Input device atau alat masukan adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran, output atau menampilkan hasil. Itu ada alat masukan input device, contohnya seperti keyboard dan mouse. Atau di sini ada alat I/O atau input output, demikian disebut terminal. Oke, lanjut. Alat masukan yang dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama apa itu? Keyboard. Nah, apa keyboard? Tahu fungsinya apa keyboard? Fungsinya untuk mengetik atau memasukkan data. Contohnya ada di depan mata kalian tuh, keyboard mengetik. Yang kedua apa? Writing device. Yang ketiga scanner. Yang keempat sensor. Yang kelima voice recognition. Lanjut, di sini yang pertama ada keyboard. Tadi apa fungsi keyboard? Memasukkan data atau menginput data ke komputer. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Di situ ada berupa huruf, simbol, dan angka. Ya, bisa kalian lihat di keyboard ada angka, ada huruf, ada pun simbol. Keyboard dalam bahasa Indonesia itu papan tombol, jari atau papan tombol. Contohnya seperti ini. Bentuknya berbeda-beda, namun fungsi dan ininya sama saja.
Lalu yang kedua ada pointing device. Nah, pointing device itu contohnya seperti ini. Gambar apa ini? Mouse. Fungsinya apa tadi? Kalau mouse untuk mengarahkan atau menggerakkan kursor atau pointer. Yang termasuk dalam peralatan pointing device adalah yang pertama mouse, yang kedua touchscreen. Apa touchscreen itu? Sentuhan. Ya, jadi komputer itu menggunakan sentuhan. Contohnya seperti HP. HP sekarang sudah menggunakan touchscreen. Nah, ataupun laptop. Laptop yang menggunakan touchscreen, tidak menggunakan mouse seperti ini lagi. Langsung dia menggunakan di layarnya, kita sentuh, dia bisa bergeser sendiri atau bergerak sendiri. Lalu yang ketiga, line pen. Contohnya seperti ada di tablet APNT itu, dia bisa tulis. Dan keempat, digitizer graphic table. Nah, itu sama seperti tablet juga. Terus yang kedua ada scanner. Ada yang tahu scanner itu apa? Scanner itu baca apa scanner? Merupakan alat perubah slide, foto hitam putih maupun warna teks, formulir, juga gambar. Dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Scanner. Bagaimana benda-benda tersebut dibaca tergantung tipe scanner yang digunakan. Jadi scanner itu fungsinya untuk mengambil gambar atau memasukkan data ke dalam komputer. Ya, contohnya seperti mesin fotokopi. Kalian sudah pernah fotokopi? Yang difotokopi apa? Gambar, tulisan atau apa? Ya, rata-rata sesuai tulisan fotokopi lalu dicetak. Nah, pas dimasukkan kertas itu ada yang namanya scanner. Ada cahaya di bawahnya, dalamnya itu adalah alat scanner untuk menduplikat data atau gambar. Kemudian di sini ada alat keluaran atau output. Tadi input, mungkin itu apa? Alat masukan, input. Kalau alat keluaran itu output. Alat keluaran ini atau output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama tulisan, huruf, kata, karakter, dan simbol-simbol khusus. Yang kedua image, grafik atau gambar. Dan yang ketiga suara, musik atau komponen. Sedangkan alat keluaran berbentuk hard copy device dan soft copy device. Nah, gambar apa itu? Alat apa? Printer. Printer itu fungsinya untuk apa? Untuk mencetak gambar atau mencetak dokumen. Kalau kalian mengetik makalah atau surat, untuk mengeluarkannya itu menggunakan printer yang mencetak dokumen. Terus yang kedua apa ini? Gambar apa? Fokus atau proyektor. Fungsinya apa? Menampilkan gambar yang ada di komputer. Lalu yang ketiga ada gambar apa itu? Ini fungsinya sama, cuma bentuknya beda tapi fungsinya sama untuk menampilkan gambar dari komputer. Oke, kemudian monitor dan speaker. Nah, di sini ada contoh dari monitor. Nah, yang pertama ada monitor LCD. Ya. Seperti yang ada di depan kalian. Di sini menggunakan LCD semua, lebih tipis, lebih slim, dan tidak memakan tempat. Beda dengan yang monitor tabung, dia lebih besar, lebih lebar, dan akan memakan tempat juga. Speaker. Speaker fungsinya untuk apa? Ya, mengeluarkan suara atau mengeras suara. Lalu ada earphone juga, sama dia juga untuk mengeluarkan suara.
Lalu di sini ada motherboard. Ya. Motherboard itu merupakan komponen terpenting dalam PC karena sebagai komponen circuit board utama yang menghubungkan banyak komponen lain, mulai dari CPU, RAM, video card, hard disk dan seterusnya. Nah, jadi gambar-gambar yang tadi yang fokus, printer, terus monitor itu ada alat sambungnya. Nih contohnya. Ya, contohnya nanti ada di slide ini. Nah, ini contoh dari motherboard. Ya. Tadi yang merupakan CPU itu ada di sini nih. Ini adalah alat atau otaknya komputer. Bentuknya kotak dimasukin di sini. Kalau ini untuk RAM, yang 43 ada di sini. Kalau laptop lebih kecil lagi. Kalau pelangi handphone itu lebih kecil lagi. Nah, itu adalah papan yang ada di komputer atau mainboard. Nah, di sini ada VGA atau video graphics adapter. VGA ini fungsinya untuk ya menghubungkan komputer ke layar monitor atau fokus. Jadi fokus monitor pakai ini VGA alatnya disambungkan ke sini. Tujuannya pemakaian untuk grafis atau game. Oke, lanjut. Di sini ada sound card. Sound card itu perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara. Lalu perangkat ini kurang lengkap jika tidak ada speaker. Nah, jadi untuk mengeluarkan suara itu harus menggunakan sound card seperti ini. Nanti kalau kalian punya speaker, kan sound card jack itu masukin di situ. Itu alat prosesan yang ada di komputer yang dinamakan dengan sound card. Kemudian di sini ada power supply. Power supply itu untuk menghubungkan arus listrik ke komputer. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk menghubungkan komputer ke listrik. Kalau tidak ada itu, komputer tidak bisa nyala. Itu contoh gambarnya. Oke, terakhir di sini ada sekilas tentang laptop. Laptop itu sama dengan komputer, cuma bedanya komputer itu dia lebih atau tidak bisa dibawa kemana-mana, khusus di satu ruang aja, di tempat ruangan. Kalau laptop itu bentuknya tipis, ya, mungkin di rumah ada yang punya laptop ya di sini. Nah, itu bisa dibawa kemana-mana, namun itu dicas menggunakan listrik juga. Kalau komputer itu harus colokin ke listrik, kalau laptop itu bisa dicas beberapa jam bisa kita bawa. Di sini ada kelebihan laptop dibanding PC. Yang pertama, mobilitas tinggi, hemat energi, quality control standar pabrikan, fitur yang lebih lengkap, biasanya disertai OS yang asli. Namun di sini ada kekurangannya, yaitu spesifikasi hardware tidak dapat dirubah-rubah. Jadi speknya tidak dapat berubah-ubah, maksudnya kalau kita mengganti isi dalam hardware laptop itu agak susah juga. Nah, terus sedikit komponen yang dapat di-upgrade. Nah, biaya perawatan lebih mahal dibanding dengan PC. Kalau ada kerusakan, PC itu lebih mudah untuk diperbaiki ataupun barangnya lebih banyak. Kalau laptop itu lebih sulit, walaupun ada barangnya, dia mahal harganya. Dan harga yang jauh di atas PC. Itu sekilas tentang laptop. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan yang bertanya. Ya, Gratis. Apa? Hardware, software, sama firmware. Hardware, software, sama firmware. Firmware. Jadi sistem operasi itu ada 3. Yang pertama hardware. Hardware itu apa? Perangkat keras. Contohnya PC, terus keyboard, terus fokus. Nah, hardware terbagi kepada 2 golongan, ada input dan output. Kalau
terus fokus dan monitor dan speaker. Lalu yang ketiga yang ditanyakan di situ vendor apa? Vendor itu adalah orang yang menggunakan komputer. Tanpa ada yang menggunakan komputer, hardware dan software itu tidak menyala atau tidak berguna. Jadi fungsinya vendor itu adalah orang yang menggunakan komputer, disebutnya vendor. Sampai sini paham? Oke. Cukup sampai di sini.